Hadirin sekalian, dengan adanya surat ini, maka permohonan penundaan sidang disetujui. Sidang saya tutup. Pak, Anda ini apa-apanya? Itu ngapain pakai bawa surat segala? Pasti akan ada salah satu aja itu kan? Iya kan? Ngaku Pak, jangan kayak gitu dong Pak, nggak baik banget, ya? Enggak. Mami harus ngomong. Pak, tolong ya Pak ya, ini sama aja Anda tuh kurang ajar. Anda sengaja memperlambat proses perceraian anak saya dengan Saka. Ingat Pak, ada karma ya. Coba kamu sini di keluarga Anda. Sakit ya, saya sakit sebagai orang tua. Apalagi anak saya. Tolong diingat-ingat ya Pak ya. Saya nggak terima, jangan kayak gitu. Jangan mempermainkan nasib anak orang. Sudah. Kok gue jadi penasaran ya sama hubungannya Pak Gavin dengan Ibu Ariana. Gue denger-denger sih mereka balik lagi deh. Masa sih? Iya, lo nggak percaya sama gue. Apalagi gue denger ya hari ini itu hari keputusan persidangan perceraian Pak Saka dan Ibu Ariana. Aduh, kok bisa gitu ya hubungan rumah tangga mereka? Terus kira-kira gimana ya reaksinya Pak Gavin kalau denger Ibu Ariana cerai sama Pak Saka hari ini? Apa jangan-jangan Pak Gavin bakal balik lagi dengan Ibu Ariana? Terus balikan gimana? Orang Pak Gavin udah ada Bu Riri, sembarangan aja loh. Iya, maksud gue itu Pak Gavin itu ngejar-ngejar Bu Ariana lagi. Soalnya gue denger Bu Riri itu cemburuan banget sama Pak Gavin. Aduh, feeling gue sih ya, Pak Gavin tuh belum move on dari Bu Ariana. Ya ampun, sayang banget ya Pak Gavin. Padahal dia udah beruntung loh dapetin Bu Riri. Udah cantik, baik, pinter. Kalau gue sih jadi cowok bersyukur banget punya Bu Riri. Apa iya? Gue gak bersyukur punya istri kayak Riri dan malah ngarapin Ariana lagi. Permasalahan lagi nggak bisa. Gimana? Masaka nggak ada ya? Kok gue nggak ngeliat sih? Gue kesel banget sama Mas Saka ini. Dia nggak datang hari ini. Alasannya katanya dia sakit. Tapi gue tahu banget ini pasti cuma alasannya dia doang. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu, makanya mau gue samperin nih sekarang. Rin. Lo jangan kesana sendiri ya. Gue temenin lo. Ya? Nanti Bona juga nyusul kok. Thank you, Besti. Nah, ini dia nih pengacaranya. Pak, tolong yang tadi saya sampaikan itu didengar ya Pak ya. Ya, posisikan di posisi saya dan anak saya. Kasihan dong. Dia terlaluan nih. Ini cuma triknya dia sama Saka doang ini. Iya. Nih, Pi. Arin mau pergi dulu ya. Memangnya kamu mau pergi kemana, Nak? Arin mau samperin Mas Saka. Mami sama Papi langsung balik aja ke Papi. Kalau gitu, Mami ikut kamu ya. Mami juga harus bicara sama Saka. Mami harus ketemu sama Saka. Enggak, mau jalan sama Arin. Enggak apa-apa, ini biarin Arin aja yang selesaiin sendiri nih. Ada Yuna juga, ada Bona juga yang nemenin Arin. No, Rin, Mami harus ikut. Mami, udah. Please. Udah, Mi, nggak usah. Biar aja Arin sama Yuna. Udah, Yuna. Om titip Arin ya. Ya siap Om. Hati-hati ya. Iya pasti. Yuk Rin. Oke, Mi. Arin berangkat ya.
Kita jalan dulu ya Om Tante. Rin. Hati-hati anak. Iya. Arin, mami harus enggak. Rin. Arin, mami harusnya ikut Arin. Papi ini gimana sih? Harusnya mami ikut sama Arin. Kalau mami ikut, mungkin sekarang ini Saka udah tinggal nama doang, Pi. Iya, Papi percaya, iya. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Terus-terusan dia permainkan anak kita, Pi. Kamu nggak usah ngomel-ngomel ya. Kamu pilihin aja barang-barang yang bisa dijual di rumah ini karena aku mau jual, aku butuh duit. Buat apa? Ya kita harus jual-jual barang, Dit, supaya kita bisa punya duit, bisa buat menyambung hidup, Dit. Aku nggak bisa juga gini terus, tabungan udah semakin sedikit, Dit. Pokoknya kamu pilihin barang-barang semua yang kira-kira bisa dijual, yang masih bisa lakunya mahal, aku mau jual. Ngapain lagi kamu kesini? Mana suami kamu? Kenapa dia nggak datang ke persidangan hari ini? Dia pura-pura sakit kan? Rin, kamu tuh nanya apa sih? Aku tuh pusing ya, dari tadi aku udah mual-mual, terus sekarang kamu datang-datang nyerang aku pakai pertanyaan kayak gini. Kenapa? Dita, gak usah banyak alasan deh. Sekarang kita tanya mana suami lo? Saya nggak peduli kamu mau mual-mual, kamu mau muntah-muntah sekalipun. Yang saya mau tahu adalah di mana suami kamu? Ada kok di dalam. Pak Saka. Pak Saka. Udah dekat? Ngomong aja sendiri ya. Pusing di sini, tau gak? Sudah cukup ya, Pak Saka. Kamu mempermainkan persidangan kita seperti ini. Saya udah cukup sabar selama ini dengan semua drama kamu untuk menggagalkan persidangan kita. Sekarang saya nggak akan tinggal diam. Saya akan kasih peringatan sama kamu. Saya cuma pengen pisah baik-baik sama kamu, tapi sepertinya kamu nggak. Kamu nggak pengen pisah baik-baik dari saya. Oke, nggak apa-apa. Mulai sekarang nggak ada kata baik-baik. Apapun yang kamu lakukan gak akan merubah keputusan saya untuk berpisah sama kamu. Jadi saya mohon sama kamu, tolong kerjasamanya untuk hadir di persidangan kita. Berhenti mencoba untuk menggagalkan atau menunda persidangan kita dengan cara-cara licik kamu. Karena apapun yang kamu lakukan sekarang itu gak akan merubah apapun. Kecuali kamu pengen saya lebih benci sama kamu. Sak, be gentle dong jadi cowok. Kalau emang lo cowok, lo selesaikan masalah ini secara gentle, Sak. Vin? Dante. Sorry. Sorry ya. Anda kenapa, Vin? Pagi-pagi udah ngelamun aja. Banyak pikiran ya? Iya sih.
gue lagi mikir apa gue salah ya? Salah gimana maksudnya? Ya apa gue salah dan bodoh terus mempertahankan perasaan gue yang dulu? Apa bener kata orang kita harus move on dan harus menatap masa depan gitu dan melupakan masa lalu, padahal masa lalu kita itu begitu indah untuk dilupakan. Kalau menurut saya ya, Vin, Anda hanya perlu dengerin kata hati Anda. Jangan pernah mendengarkan perkataan orang lain. This is your life, Vin. Anda sendiri yang akan menjalani kehidupan Anda, bukan mereka. Iya sih. Oh iya ya, kita mulai meeting yuk. Thank you ya Yun, thank you Bon. Kalian udah nemenin gue di saat gue butuh banget sama kalian. Di saat gue harus ngadepin masalah kayak gini, kalian selalu ada buat gue. Iya Besti, itu gunanya sahabat. Pokoknya lo tenang aja Rin, gue bakalan nemenin lo, gue bakalan bantuin kapanpun lo butuh gue. Ya kan Bon? Iya Rin, pokoknya keputusan apapun yang lo ambil, kalau itu terbaik buat lo pasti kita dukung. Thank you. Thank you Besti. Pokoknya lo jangan sungkan-sungkan ya Rin, kalau lo butuh bantuan gue siap. Pasti. Ya udah, gue masuk ya. Bye Bon. Bye. Besti. Hati-hati Rin. Ya. Mami benar-benar kesel deh. Kesel banget. Sebel. Ini kenapa ya, Pi? Kayaknya hakimnya ini berpihak sekali deh sama Saka. Gak menyenangkan banget ini, Pi. Terus si Saka lagi. Ada aja tuh drama-drama yang dia bikin di persidangan. Dan akhirnya berhasil membuat hakim ngulur waktu lagi. Sebel banget deh. Kalau papi sih melihat hakim tidak berpihak kepada Saka. Karena memang secara hukum tahap-tahapannya seperti itu. Bila mana memang hakim menerima bukti baru, ya dia harus seperti ini. Bila mana memang hakim mendapatkan saksi baru, dia harus seperti itu. Hakim itu sudah melakui sesuai dengan pasal-pasal yang ada. Ya tapi permasalahannya, Papi, itu merugikan di pihak kita, merugikan di pihak Arin. Jadi akhirnya nggak selesai sidangnya. Lama banget, kesel Mami jadinya. Oh, oke. Pi. Atau gini aja kali ya, Pi. Kita bayar aja hakimnya. Siapa tahu dengan kita kasih uang ke hakimnya itu, ya hakimnya jadi akhirnya lebih melunak ke kita, lebih pro ke kita, dan akhirnya mempercepat proses persidangannya antara Arin sama Saka cepet ketuk palu. Bisa. Mami, itu menyalahi hukum. Sudahlah, Pi. Mami sabar aja sekarang. Papi yakin kok, mau selama apapun sidang ini diundur-undur, pada akhirnya tetap saja Ariana akan memenangkannya. Cuman memang pada saat ini anak kita sedang diuji sayang. Tapi papi yakin semakin kesini Ariana akan semakin banyak belajar. Dan dia akan semakin kuat. Jadi sekarang papi minta Mami sabar ya sayang. Pi, sabar ada batasnya ya Pi. Ini Mami bener-bener udah gak sabar Pi, capek bolak-balik ke persidangan terus. Tapi ini gimana sih? Gak asik banget. Pagi Kusuma. Pagi Anjani. Gimana Kusuma persidangan anak kamu? Ya begitulah, dipending lagi karena satu hal. Ya semoga bisa cepat selesai ya. Ya, terima kasih. Saya permisi. Ya. Kita ke ruangan papi ya. Itu selalu begitu, kenapa ya Pi? Baru investor biasa, bukan pemilik perusahaan Kusuma. Sil. Hai Bu. Hai. Gimana kantor? Aman? Aman dong Bu. Emang pernah nggak aman kalau ada Sisil? Ya, thank you. Gimana Bu? Persidangannya lancar? Ya, kamu tahu sendirilah keputusannya gimana kalau udah muka saya kayak gini. Maafin ya Bu, Sisil juga nggak tahu kalau ternyata ngurusin perceraian tuh rumit banget ya.
Gak apa-apa sih. Ya, makanya next time kalau kamu nikah, kamu jangan sampai cerai deh. Pilih orang yang tepat. Ya. Kamu lihat sendiri kan? Udahlah Saka, kamu tuh nyerah aja. Selama apapun kamu ngulur waktu untuk berpisah sama Ariana, aku yakin Ariana nggak akan mengubah keputusannya. Dia pasti akan tetap minta pisah sama kamu. Aku mau ngomong sama kamu. Kamu ada hubungan apa sama Dio? Maksud kamu tuh apa sih? Aku udah tahu deh. Udah tahu semuanya. Dion yang pakai nama aku untuk berhutang 10 miliar. Kamu juga ikut-ikutan mau ngejatuhin aku deh. Ya. Kamu bilang kayak gitu. Dan kamu dengar itu semua dari orang lain tentang aku. Ya. Jahat kamu semua. Aku gak nyangka ya kamu ngomong kayak gitu ke aku. Kamu itu emang gak punya hati sama aku, Saka. Satu lagi, kamu tahu, semua orang di luar sana itu benci sama aku. Mereka pasti akan ngomong yang macem-macem tentang aku. Mereka nggak pengen ngeliat kita baik-baik aja, Saka. Mereka mau bikin kita hancur. Keluarga kita hancur. Gimana hasil persidangannya? Pasti masih ditunda kan? Kok lo tahu bakal ditunda, Tom? Ya kalau itu mah udah pasti, Bon. Tunggu deh. Ini jangan-jangan ada kaitannya sama kamu ya? Jangan-jangan kamu yang nyuruh Mas Saka pura-pura sakit? Iya? Lo tuh ya, Tom, masih bisa-bisanya lo belain Saka. Lo gak kasihan sama Riana? Ya gue kasihan sama Ariana. Tapi Saka juga teman gue, Bon. Dan gue mau Saka sama Ariana itu baikan. Ya kalau mereka memang gak bisa baikan lagi, jangan lo paksa dong. Itu sama aja lo ngerugiin Ariana. Lo beneran gak mikir tentang perasaan Ariana? Lo emang gak mikirin perasaan Saka? Dia frustasi dan hidupnya hancur kayak gitu. Ngapain gue mikirin Saka? Saka ada Dita, Ariana ada siapa? Udah. Ini kenapa pada jadi ribut sih? Ini Bona duluan bikin aku gak nyaman, Yun. Oh, jadi kamu gak nyaman di sini? Kalau kamu gak nyaman, kamu keluar aja. Kamu mencat aku. Oh oke. Oke kalau memang itu mau kamu, nggak masalah. Aku pergi sekarang. Yuna, lo beneran pecat Tommy? Ya dia yang mau kan? Kok dia nggak ada di ruangannya ya? Saya pikir Dante ada di ruangannya, Bu. Ternyata nggak ada. Permisi. Tunggu. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Saya ingin menawarkan sesuatu sama kamu. Saya akan bantu kamu untuk mendirikan Selin Group. Ibu, serius mau nawarin saya untuk membangun Selin Group? Of course.
Saya akan memberikan apapun yang kamu mau. Bahkan mendirikan Selin Glue sebagai perusahaan pertama kamu. Bagaimana? Ibu serius? Ya, saya serius. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Saya akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Asalkan kamu menjauhi dan meninggalkan anak saya Dante. Saya nggak percaya mendengar hal ini. Terima kasih untuk tawarannya, Bu Wiryo. Tapi saya tidak akan menukarkan kebahagiaan saya bersama Dante demi uang atau jabatan. Kamu yakin dengan pilihan kamu? Karena kesempatan itu datang hanya satu kali, tidak ada dua kali. Ya, saya tahu betul, Bu. Tapi tanpa Bu Wiryo pun juga saya bisa membangun Selin Glue sendiri. Atau mungkin saya bisa membangun perusahaan Selin Glue itu bersama Dante. Karena kebahagiaan saya sama Dante itu melebihi apapun. Dan karena saya sama Dante, saya semakin bersemangat untuk mendapatkan apa yang saya mau. Tanpa Bu Wiryo. Saya pikir kamu itu pandai dalam memutuskan segala sesuatunya. Tapi ternyata saya salah. Saya nggak masalah, Bu. Dan saya nggak peduli sama pendapat Ibu. Tapi yang pasti saya tidak akan merubah keputusan saya sampai kapanpun. Permisi. Selamat siang, apa Siang. benar nih rumahnya Bapak Saka? Oh iya, saya dengan Saka. Mbak, yang tadi telepon sama saya? Benar Pak, sesuai di telepon tadi, katanya ada beberapa barang Pak Saka yang mau dijual. Iya Pak, barangnya udah saya siapin. Mbak sama Mas duduk aja, saya ambilin. Oh ya baik, terima kasih. Kurang lebih barang-barangnya ini yang saya sudah siapin, Mbak, Mas. Mungkin nanti besok atau lusa bisa datang lagi ke sini aja, langsung pilih aja di dalam. Oh iya. Maksudnya apa sih? Diam. Maaf Pak, ini pembayarannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Mas. Barang kami bawa ya Pak ya? Iya. Bisa. Oke. Saka, ini maksudnya apa? Kamu jual barang-barang kita? Iya. Iya, aku jual-jualin. Dit. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Tabungan aku udah tipis, uang aku nggak ada, jadi ya mau nggak mau aku jual-jualin. Kok kamu nggak bilang aku dulu sih? Aku nggak setuju ya. Nanti gimana kalau aku mau nonton TV? Emang nggak ada cara lain apa? Iya nanti aku beliin, Dit, buat kamu, Dit. Aku beliin yang bekas, tapi yang kecil yang murah-murah aja. Nggak bisa. Mana enak nonton TV tapi pakai TV kecil. Kamu nggak ada barang lain yang bisa dijual apa? Tanpa barang-barang tadi kita masih bisa nafas, kita masih bisa hidup kan? Ya udahlah. Rin? Hai Mbak Riri. Hey, Mbak Riri mau makan siang juga? Iya. Bareng aja yuk. Boleh. Yuk. Rin. Ya? Boleh nggak kita ngobrol sebentar? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Dante nih kemana sih? Kakek bisa makan siang. Pak, Ya Bu? tadi lihat Dante nggak ya? Keluar atau masuk? Baru saja saya lihat Pak Dante pergi Bu. Bapak tahu nggak ya kira-kira Dante kemana? Oh, maaf Ibu, kalau untuk itu saya kurang tahu Ibu. Mungkin Ibu bisa langsung telepon ke Pak Dante-nya. Makasih ya. Sama-sama Ibu. Udah. Puas kamu sekarang? Puas jual semua barang-barang kita kayak gitu tadi? Bener? Iya? Abis ini apa lagi mau kamu jual? Itu meja, kursi, sofa, atau tempat tidur sekalian? Biar kita nggak bisa tidur. Dit! Aku nggak tahu lagi harus gimana, Dit. Kamu ada solusi nggak? Kalau ada solusi kasih tahu. Ya sekarang aja kamu jual cincin kawin. Puas kamu? Mbak Riri mau ngomong apa? Ngomong aja. Tapi jangan disalah artiin ya, Rin. Iya. Boleh nggak? Kamu jangan deket-deket lagi sama Mas Kelvin. Atau enggak jangan minta bantuan lagi sama Mas Kelvin. Mbak Riri, aku minta maaf banget kalau Mbak Riri salah paham tentang hubungan aku sama Galvin.
Tapi aku nggak ada perasaan yang lebih ke Galvin. Aku dari dulu sampai detik ini masih nganggap Galvin itu ya temen aku aja. Nggak lebih dari itu. Dan kalaupun Mbak Riri merasa takut, harusnya Mbak Riri ngomong hal tadi itu bukan ke aku sih, tapi ke Galvin. Kok gitu sih, Rin? Jadi aku yang salah? Menurut kamu aku yang salah? Oh, enggak. Aku nggak bermaksud untuk bikin Mbak Riri salah paham, enggak. Maksudnya tuh aku cuma mau nekenin sama Mbak Riri kalau aku sama Galvin emang nggak ada hubungan apapun dan Mbak Riri nggak mesti takut gitu loh, nggak mesti takut apapun. Dan Mbak Riri juga harus ngomong ini ke Galvin supaya dia nggak bikin Mbak Riri sakit hati juga. Maksudnya biar nggak salah paham di antara kalian berdua. Mbak. Masa iya sih aku jual ini? Ini kan satu-satunya kenangan yang aku punya dari Ariana. Sayang, ini kok ada cincin? Kita kan udah nikah. Tapi aku gak punya pilihan lain. Cuman tinggal ini harta aku satu-satunya yang tersisa. Yun. Besti. Hai. Rin. Lo kenapa datang-datang mukanya lesu gitu? Gue makan siang sama Mbak Riri. Yang Mbak Ririnya pergi. Loh, kenapa Mbak Riri pergi? Kayaknya Mbak Riri itu masih takut kalau Galvin masih ada perasaan sama gue. Terus tadi Mbak Riri bilang sama gue kalau gue harus jauhin Galvin. Sedangkan lo tau sendiri gue sama Galvin kayak gimana kan? Gue nganggap Galvin bener-bener pure sebagai temen gue doang. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Terus gue bilang aja sama Mbak Riri, ya udah Mbak, coba aja Mbak Riri ngomong sama Galvin. Salah ya gue ngomong kayak gitu? Itu udah bener banget sih, Rin. Lagian kendala itu ada di cowok, bukan di kita. Ya nggak sih? Iya, cuman maksudnya Mbak Riri jadi merasa kecewa sama gue gara-gara balasan gue kayak gitu. Kan jadi gue ngerasa bersalah ya. Gue suka heran deh sama cowok-cowok itu ya. Kenapa sih suka banget nambahin beban pikiran lo? Gak Galvin, gak Masaka. Dua-duanya sama aja tuh gak? Tapi gue ngerti juga sih perasaan Mbak Riri gimana. Ya, cuman harusnya dia gak ngomong kayak gitu ke lo. Gue pokoknya sekarang gue pengen fokus sama perceraian gue. Gue gak pengen mikirin yang lain. Ya, betul. Lo harus fokus sama sidang lo aja, oke? Tadi gue juga sempat berantem sama Tommy gara-gara ya Tommy masih aja belain Masaka. Terus karena kebawa emosi akhirnya gue suruh dia keluar. Karena dia bilang dia udah gak nyaman di sini. Serius lo? Lo beneran pecat Tommy gara-gara gue? Udah gak apa-apa, gak usah dipikirin. Lagian gue gak apa-apa kok kehilangan satu karyawan. Nanti gue bisa cari lagi, Rin. Oh ya, lo mau makan siang kayak biasa biar gue siapin? Bentar ya. Rawan banget sih Saka. Bisa-bisanya dia tuh jual-jualin barang-barang yang ada di sini. Semuanya aja dia jual. Baru juga tuh barang-barang balik semuanya gara-gara dijaminin sama penagih utang. Sekarang udah dijual lagi. Pokoknya lihat aja ya. Kalau sampai dia jual barang-barang yang dia kasih ke aku nggak bakal bisa izinin dia. Ini dia nih. Aku mau tanya deh sama kamu. Abis ini kamu mau jualin apa lagi? Semuanya udah puas kamu jualin. Aku tuh heran sama kamu ya. Bisa-bisanya kamu jual TV. TV itu hiburan aku, Saka. Kalau nggak ada handphone, aku nonton TV. Sekarang aku tanya sama kamu, gimana caranya aku nonton TV sekarang kalau TV-nya nggak ada? Hah?
mau jual apa lagi sekarang? Kursi, lukisan, meja, karpet, sofa, apa lagi? Semuanya aja kamu jual biar rumah ini kosong, biar kamu tuh puas. Udah ngomel. Belum. Aku nggak mau ya kalau kamu sampai jual anting yang kamu kasih ke aku atau perhiasan lain yang kamu kasih ke aku nggak mau ya. Ingat, kamu harus cari kerjaan. Jangan sampai jual barang-barang lagi. Kalau kamu masih mau ngomel, kamu tunda dulu ngomelnya, nanti kamu lanjut lagi. Ya, sekarang aku mau pergi keluar. Kamu pergi kemana lagi sih? Kamu tuh kelayapan mulu, aku bingung sama kamu. Dit, emang aku ngapain keluar? Buat apa? Aku nyari duit buat kamu. Kamu kira aku jual-jualin barang buat siapa? Hah? Buat aku judi gitu, aku main perempuan gitu. Dit, aku jual-jual barang buat nyambung kehidupan kita, Dit. Rumah tangga kita, Dit. Mikir dong. Saka! Ih! Semua dijual. Habis lama-lama isi rumah nih. Ini suasana kafe jadi agak lain ya, gak ada Tommy. Lo beneran mau pecat Tommy cuma gara-gara gue? Gak mau lo pertimbangin dulu? Lo gak usah pikirin, Rin. Gue yakin Tommy bakalan balik lagi ke sini kok nanti. Tommy tuh seneng Rin kerja di sini, dia nyaman. Jadi kalau dia keluar tuh pasti dia ngerasa kesepian. Sorry ya. Lo jadi harus berantem, lo harus mecat Tommy gara-gara gue. It's okay, Rin. Lo gak usah mikirin, ini masalah gue kok. Tetep aja gue juga ikut kepikiran lah. Udah pokoknya sekarang lo fokus aja sama sidang lo, oke? Lo percaya sama gue. Gue sama Tommy bakal baik-baik aja kok. Oke. Yaudah, gue udahan ya makannya, gue mau balik. Oke? Udah, hati ya. Ya, bye bestie. Bye. Yun ini gila ya. Tadi ada pelanggan komplain ke gue, katanya pelayanan kita sekarang udah lebih lama. Ya gimana gak lebih lama? Kita kurang orang, gue nggak sanggup handle ini, Yun. Emang Tommy beneran keluar ya, Bon? Ya iyalah. Abisnya lo tadi ngomong kayak gitu sama dia langsung cabut dan gue nggak tahu sekarang dia di mana. Kalau dilihat dari cara ngomongnya, kayaknya dia beneran cabut. Aku nggak ada perasaan yang lebih ke Galvin. Aku dari dulu sampai detik ini masih nganggap Galvin itu ya temen aku aja, nggak lebih dari itu. Dan kalaupun Mbak Riri merasa takut, harusnya Mbak Riri ngomong hal tadi itu bukan ke aku sih, tapi ke Galvin. Nyebelin banget Ariana. Mentang-mentang wajahnya lebih cantik, dia sok-sokan nyeramain gue. Padahal kalau dilihat-lihat, apalagi dari deket, Ariana juga nggak cantik-cantik banget kok. Kayaknya emang gue harus segera konfrontasi ke Mas Galvin sih. Bukan Ariana terus-terusan, seperti yang dibilang dia. Mas Galvin tuh kenapa sih nggak? Kok kosong ruangannya? Mas Galvin kemana ya? Meeting kali ya? Tapi kan ini jam makan siang. Emang kayak gitu ya? Iya, Tante. Aja sih. Emang tapi kamu lucu banget. Sorry, Tante. Mama, Riri, tumben kamu sini? Iya, Ma, Riri kesini. Mama bisa di mana? Ah, ini Mama sama Coki-Coki habis meeting bareng. Oh, lo kesini mau cari Galvin kan? Ya iyalah, masa gue ketemu lo sih? Galvin tadi lagi keluar sama Dante. Oh ya Tante,
Kalau gitu saya permisi dulu ya, saya mau ngerjain beberapa tugas. Oke, semangat ya Coki-Coki. Siap, Bu Bos. Kamu udah makan belum? Belum. Kalau belum, kebetulan banget. Kita makan bareng ya? Yuk. Yuk, oke. Ayo. Gue bingung banget ya, tiba-tiba lo ngajakin gue lunch. Padahal kan tadi di meeting, lo pengennya buru-buru udahan karena lo ada urusan. Itu... Come on, Dante. Lo pasti pengen cerita sesuatu kan? Come on, gue dengerin. Lo mau cerita apa? Jadi gini, Vin. Ibu saya minta Selin untuk jauhin saya. Dengan syarat, dia akan dibantu untuk dibuatkan Selin glow. Tapi Selin harus jauhin saya. Tapi dia nolak kan? Enggak, Vin. She said yes. Dia mau. Makanya saya nggak nyangka aja kenapa Selin mau menerima itu. Tapi ini beneran, lo nggak salah denger gitu? Enggak, Vin. Saya nggak salah dengar. Dan cara bicaranya Selin itu, ya seakan-akan dia udah menunggu momen ini. Tapi, gue lagi mikir ya, Selin itu kan sering cemburuan sama lo. Itu kan artinya dia tulus cinta sama lo. Itu dia, Vin, yang bikin saya bingung. Pendengaran dan keyakinan saya itu benar-benar bertolak belakang banget. Maaf, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau jual 2 cincin saya ini, Pak. Karena ini cincin nikahnya sudah ada modif dan grafis tulisannya, jadi saya susah jualnya lagi, Pak. Jadi harganya mungkin nggak bisa tinggi. Ya udah, berapa aja deh harganya, Mbak? Silakan. Mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Masa cuma segini, Mbak? Nggak bisa lebih? Maaf, belum bisa, Pak. Mbak, lebihin deh, lebihin. Lebihin 500.000 aja lebihin, ya. Saya jual ya. Ya udah, saya tambahin, tapi cuma bisa 50.000, Pak. Tambahin ya, Mbak, 250.000 aja deh. Belum bisa, Pak. Selamat siang, Bu. Mah, kenapa Mama akrab banget sih sama Coki? Mama lupa Coki itu orangnya kayak gimana? Ya, namanya juga orang kan bisa berubah, Ri. Ya, sejauh ini ternyata Mama sama si Coki-Coki itu sih cocok buat kerjasama. Jadi nggak masalah kan? Nggak apa-apa, Mah. Ri, itu Gavin deh. Mana, Mah? Itu. Oh iya, Mah, Mas Galvin. Tadi emang Riri ke ruangannya sih, cuman kosong. Ternyata sama Dante. Iya kan tadi Coki-Coki bilang sama Dante. Itu kayaknya apa Dante juga deh. Ri, kayaknya sekarang Galvin sama Dante akrab deh. Sama kayak Mama dengan Jemirio, sahabatan gitu. Lucu ya, anaknya juga ikutan sahabatan. Jangan-jangan Mas Galvin sama Dante deket karena mereka berdua kan sama-sama gak suka sama Saka ya? Apa mungkin mereka merencanakan sesuatu? Pesanan atas nama Ariana udah ada belum ya? Mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Gimana, Pak? Jadi dijual? Nggak apa-apa, Mbak. Layanin dulu aja. Oh, ya udah. Kalau gitu saya ambilin dulu ya, Bu. Iya, saya tunggu. Beli perhiasan buat kamu sendiri? Oh, buat mami kamu ya? Kamu beli buat mami kamu kan sebentar lagi mau ulang tahun ya? Aku masih inget kok mami kamu ulang tahunnya kapan.
Dion? Hei. Hai. Ampun. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Ya, aku baik-baik aja. Aku bawain makanan buat kamu. Aku tuh sebenarnya sedih banget tau ngeliat kamu kayak gini. Ngeliat kamu kayak buronan, harus sembunyi-sembunyi. Maafin ya. Aku nggak apa-apa kok sayang. Ini kan cuma sementara doang. Kalau misalnya semua rencana kita sudah terchecklist, kita bisa langsung pergi kok. Makasih ya. Kamu tuh selalu jadi soulmate yang benar-benar bikin aku happy. Iya sayang. Oh iya sayang. Ya. Aku tuh mau cerita, aku sebel banget sama Saka. Kenapa lagi Saka? Hah? Kamu tau nggak? Barang-barang aku di rumah itu banyak yang dijualin sama dia. Aku tuh di rumah jadi kayak berasa tinggal di rumah kosong. Bener-bener nggak ada hiburan. Kamu tuh bisa nggak sih mempercepat kepergian kita? Gugatan harta gonong-gonongnya Saka bukannya belum selesai. Kemungkinan Saka akan mendapatkan harta Ariana. Kalau kamu masih mau nunggu, kita akan kuras semua harta itu. Ya? Dengan kayak gitu kita bakalan bisa foya-foya atau kita bisa jalan-jalan keliling dunia sayang. Iya sayang. Ini Bu, perhiasan yang Ibu pesan. Ya, makasih. Iya. Loh Pak, cincinnya nggak jadi dijual? Nggak, lain kali, ya. Dante ini kemana sih? Ditelepon gak diangkat. Gue SMS juga gak dibales. Gimana sih maksudnya nih? Udah sampai WhatsApp, SMS semuanya gak ada yang dibales. Salin? Gimana? Apa kamu sudah merubah keputusan kamu? Tidak. Saya gak berubah pikiran, Bu. Oke, tidak masalah. Karena tawaran yang saya ajukan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Harusnya yang tadi saya bicarakan sama Ibu itu udah cukup jelas ya, Bu ya. Dan saya ulangi sekali lagi, saya tidak akan berubah pikiran. Kita lihat aja nanti. Ini apa-apaan ya? Anda kenapa pegang-pegang saya? Maaf, saya nggak kenal sama Anda. Rin, kamu jangan gitu. Tolong, sekali lagi Anda berani sentuh saya akan teriak biar orang-orang datang ke sini. Rin, please Rin, tolong Rin. Kamu jangan tambah hukuman aku dengan kamu bersikap seperti ini sama aku, Rin. Ya mau gimana? Saya nggak kenal sama Anda. Anda siapa? Jadi udah nggak ada nama aku di ingatan kamu, Rin. Ya, nggak tahu ya. Mungkin Anda salah kali ya, salah orang kali. Setahu saya sih saya nggak kenal sama Anda. Mungkin Anda mirip aja, mungkin Anda orang yang Anda sebut. Tolong dong, saya nggak mau dipegang. Rin, kamu jangan gitu. Enggak. Kamu jangan sentuh aku. Tolong, enggak. Ada apa ini? Mbak diganggu sama ini orang?
Oh enggak mas, jangan salah paham. Ini istri saya. Masa saya gangguin istri saya sendiri? Apa benar Bapak ini suami Ibu? Rin. Yaudah Pak, Bapak ikut sama saya ke Pos Satpam. Kamu gitu sih Rin ngomongin. Ya. Pak, saya nggak Ikut, bohong. Pak. Saya nggak Ikut. bohong. Rin, Ayo. Rin. Jadi menurut Anda, Vin, apa yang harus saya lakuin? Soalnya di satu sisi, saya tuh masih pengen lanjutin hubungan sama Selin. Ya, untuk mempertahankan hubungan, pria itu harus turutin apa yang diminta sama wanitanya. Tulus, ikhlas, kasih sesuatu yang paling berharga buat pacar kamu itu. Dia pasti lulu deh. Tapi ada yang lebih tokcer lagi. Mama. Udah dong, Ma. Yuk, udah. Mama ini udah lahir duluan sebelum kalian ini, ya kan? Jadi jelas pengalaman Mama tentang dunia percintaan Mama lebih tahu. Mama ini udah melewati asam, manis, asinnya kehidupan. Nah ini yang paling tokcer nih. Kamu itu harus bisa rela berkorban buat pacar kamu itu. Nah kamu juga harus sayang, perhatian, dan kamu juga harus bisa jadi kakak, adik, pacar, dan ayah juga buat pacar kamu. Ya kan? Makasih ya Tante sarannya. Iya, sama-sama. Mah, kita ke table lain aja yuk. Maksudnya kita cari meja yang lain. Yuk. Ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Jelas banget Tante. Oke. Aku seneng deh. Habis makan sama Hayang, terus disuapin lagi. Ya udah, besok giliran kamu ya suapin aku. Iya. Ternyata enak juga ya pacaran. Ada yang perhatian, ada yang pengertian. Pak, harus berapa kali saya bilang sama Bapak, sama Mas, saya ini adalah suaminya perempuan yang tadi. Sayang, itu Pak Saka. Pasti dia habis bikin masalah deh. Udahlah sayang, biarin aja, itu kan hidup-hidupnya Saka kan? Ya nggak bisa gitu dong. Itu Bu Ariana, aku samperin dia deh. Pasti moodnya dia nggak enak banget nih habis ketemu sama Pak Saka. Ya udah sayang, aku tunggu di sini ya. Iya. Bentar ya. Kalau memang iya, kenapa Ibu tadi tidak mengenali Anda? Apakah Anda berbohong? Pak, saya dan istri saya itu lagi nggak harmonis sekarang, Pak. Jadi makanya istri saya bersikap seperti itu tadi. Mana buktinya? Bu Arin? Sil? Kok kamu ada di sini? Iya, tadi sekalian cari makan siang. Terus sisa ngeliat ibu di sini. Pak Saka gangguin ibu lagi ya, Bu? Sebentar, kok kamu bisa tahu kan? Kamu tadi nggak ada di sana deh kayaknya. Iya, tadi Sisi lihat Pak Saka diinterogasi sama satpam. Mukanya tuh kayak maling lagi mau digebukin gitu loh, Bu. Kasian banget sih. Cuman ya gak apa-apa juga sih, itu kan karma dia. Jujur kasihan banget ngeliatin Mas Saka kayak tadi. Tapi kalau nggak digituin dia nggak akan berhenti ngejar-ngejar aku terus. Ada buktinya? Dompet saya ketinggalan lagi, Pak. Anda jangan bohongin saya. Saya punya banyak teman polisi. Saya kontak teman saya, polisi langsung datang. Enggak, Pak. Saya mohon. Saya nggak ada maksud buat bikin onar di sini, Pak. Pak, Bapak ini dan wanita tadi yang bernama Ariana itu mereka suami istri kok, Pak. Anda siapa lagi? Saya temannya dia. Kalau Bapak nggak percaya, saya punya buktinya. Bapak bisa lihat sendiri.
Kok Bapak di foto ini bening banget, tapi sementara di sini kok butek? Ini foto lama Pak, jadi beda sama sekarang. Tapi mereka suami istri kok, Bapak tenang aja. Yaudah, kalian bubar. Yuk. Oke. Ya. Lain kali jangan bikin onar di sini. Ya Pak. Ya saya minta maaf. Permisi. Pas aku udah bikin ibu gak nyaman ya, Bu? Ya. Saya lagi nggak pengen ngomongin itu sih. Oke. Oh iya, mumpung Sisil ingat, tadi Tante Devi itu ada omongan katanya mau gantiin posisi ibu di Ariana Glow. Sebentar. Ini beneran mami saya yang ngomong kayak gitu? Mah, kita pulang aja yuk. Badan Riri capek, nggak enak. Kan mau makan? Nggak jadi. Nggak jadi? Iya, yuk. Ingat ya. Bye. Iya, Tante. Ayo, Mah. Dante, gue bener-bener minta maaf ya. Lo sampai diceramahin sama nyokap gue tadi. Santai aja, Vin. Tapi saran dari mama Anda itu emang benar-benar bermanfaat banget. Oke, kalau gitu saya juga pamit ya, mau nganterin mama sama Riri pulang. Oke. Thank you, Vin. Thank you. Padahal aku tuh masih kangen tahu sama kamu. Emang nggak boleh ya aku masih di sini dulu? Sayangku, kamu tuh nggak boleh lama-lama di sini sayang. Aku tuh khawatir. Bukannya Saka sekarang udah mulai curiga kalau kamu tuh sering ngabisin waktu di luar rumah loh. Ya iya juga sih. Tapi berarti itu artinya kamu nggak bakal bisa temenin aku ke Opjin lagi dong? Kan kemarin aku nggak jadi kontrol gara-gara dokternya ada operasi. Sayang, kita kan ada waktu kok buat anak-anak kita nanti, ya? Gimana sebelum kamu pulang, kamu belanja-belanja aja dulu, biar kamu happy. Tapi kan aku nggak punya uang. Kan semua uangku mau kasih ke kamu, biar nggak diambil sama Saka, ya kan? Coba kamu cek handphone kamu, itu udah aku transfer, ya cukup lah. 5 kantong full belanjaan. Ya ampun, makasih ya sayang. Sama-sama, Kamu tuh paling ngerti aku banget deh. Udah, yuk. Ini sebenarnya Dante kenapa ya? Chat gue udah dibaca kok sama dia, tapi kenapa nggak dibales coba? Dia ini sebenarnya kenapa ya Dante ya? Kok sikapnya jadi dingin kayak gini sama gue? Dan sekarang dibaca tapi nggak dibales. Apa jangan-jangan Dante kenapa-kenapa? Thank you, Cok. Sama-sama. Tapi kira-kira ada udang di balik batu nggak nih lo nolongin gue? Ya, lo tahu aja lah. Tapi tenang aja, gue tahu kok, lo sekarang tuh lagi nggak punya duit kan. Ya, anggap aja lah ini gue bantuin lo karena charity, gue ikhlas kok bantuin lo. Ya, tadi gue ngeliat lo happy sih, dapat tontonan seru. Seneng lo ya. Tapi gue nggak bakal lupa, Cok. Kalau gue ada duit, lo ntar gue bagi. Doain aja gue banyak duit. Ya, terserah lo deh. Oh ya, lo nggak penasaran sama keberadaan Dion? Gua gemes banget sama si Dion. Tapi mau gimana lagi? Bentar, Cok. Cok, gua nggak mau ada utang budi sama orang. Karena lo udah nolongin gue nih. Lo ambil cincin nikah gue, Cok. Boleh juga sih. Lumayan bisa gue kasih ke pacar. Ya, terus lo mau kasih pacar lo jual. Ada harganya kok. Tunggu. Ini tadi cincin nikah? Ya, kalau ini sih paling dijual berapa sih? Enggak deh, ambil aja. Oke, gue cabut ya.
Mau apa kamu? Kamu mau ngomong sama suami kamu kayak gitu? Dia pasti marah lagi. Balik. Good. Sekarang kita bisa ngobrol dengan tenang. Ya, halo. Oh iya, maaf ya, per hari ini emang gue udah nggak kerja lagi di Jamais. Oh jangan gitu dong. Lo harus tetap datang walaupun nggak ada gue. Di sana kan tetap ada yang melayani. Ya sorry banget ya. Dan makasih banyak karena lo udah jadi pelanggan setia untuk Cafe Jamais. Ya. Sak. Kenapa, Sak? Gue mau ngobrol. Gue butuh teman ngobrol sekarang, kamu. Wow. Heran gue tuh sama lo, Dita. Kok bisa ya? Kamu sekarang masih bisa belanja padahal Saka udah gak punya apa-apa, Dita. Wah, kayaknya ini semua bukan urusan lo ya. Jadi lo gak perlu ikut campur. Kalau sampai Dita masih bisa belanja, pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama Dita. Silakan aja, kamu mau pulang atau mau stay di tempat teman kamu itu. Ya, aku nggak peduli sih. Aku bakal pulang kok. Tapi aku harus pamit dulu sama Ariana. Oh ya. Bagus dong kalau gitu. Aku tunggu di luar ya. Oke? Ya halo Din. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget. Kamu udah mau bantu aku. Tapi kayaknya hari ini aku harus pulang ke rumah. Din, kamu nggak apa-apa. Kamu diancam buat pulang lagi ya sama Bram ya? Oh, enggak kok. Aku mikir aja sebagai istri aku nggak bisa kabur-kaburan terus. Aku harus selesaiin masalah ini sama suami aku sendiri. Dinda, kamu tunggu di sana aja ya. Aku OTW ke rumah sakit sekarang. Kamu jangan kemana-mana, oke? Mau pulang sekarang, Bu? Iya, saya mau ke rumah sakit dulu, ketemu sama Dinda, abis itu baru pulang. Kamu kalau udah selesai kerjaannya langsung balik aja. Oke. Bye, Sil. Bye, hati-hati ya. Ya. Halo, dengan Bona di sini ada yang bisa dibantu? Halo, selamat sore. Saya tuh mau pastikan nih, Tommy beneran udah nggak kerja di Jamais ya? Iya, bener Mbak. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Aduh, sebenarnya saya tuh suka banget loh ke Jamais Cafe, terus happy banget gitu di situ karena pelayanannya tuh bagus. Tommy-nya juga ramah banget dan helpful. Terus tadi tuh ternyata dia bilang dia udah nggak di Jamais. Katanya memang Jamais sih cafe terbaik ya? Pastinya dong Mbak, Cafe Jamais itu adalah pilihan terbaik buat Mbak yang mau makan atau sekalian ngumpul bareng teman Mbak.
Iya, makanya saya tuh sebenarnya nelfon mau booking tempat sih. Boleh dicek nggak tanggal berapa ya Cafe Jamais ini available? Kebetulan minggu ini kita lagi kosong Mbak, jadi Mbak bisa pakai di hari apa aja. Oh, oke. Kebetulan banget. Soalnya weekend ini saya mau ada acara personal. Mungkin selanjutnya akan banyak acara lagi sih. Gampang lah ya, nanti saya berkabar lagi. Oke Mbak, ya siap, terima kasih. Selamat sore. Yun, sini. Gua ada berita bagus buat lo. Jadi Sabtu minggu depan bakal ada yang booking Cafe Jamais. Serius loh? Serius dong, bahkan dia bakal booking lagi untuk bulan ini. Wah, ini sih target sebulan ini bakalan ketutup income-nya. Pasti dong. Lo dapat referensi dari mana customer-nya, Bon? Dari Tommy. Gue tuh udah gak ada uang banget Tom sebenarnya Tom. Uang gue udah habis, tabungan gue udah tipis banget. Dan terpaksa gue jualin barang-barang gue di rumah. Barang-barang gue di rumah udah laku semua. Harta gue satu-satunya itu adalah cincin pernikahan gue sama Ariana. Gue mau jual itu Tom. Dan gue mau jual, ternyata gue ketemu sama Ariana. Malu banget gue Tom. Wah, kayaknya ini pertanda, Sak. Semesta itu ngedukung lo kalau lo tuh nggak boleh berpisah sama Ariana. Mudah-mudahan aja sih, Tom. Lu hari ini libur atau gimana sih? Gue udah nggak kerja lagi di Jamais, Sak. Aku minta maaf banget kalau Mbak Riri salah paham tentang hubungan aku sama Galvin. Tapi aku nggak ada perasaan yang lebih ke Galvin. Aku dari dulu sampai detik ini masih nganggap Galvin itu ya teman aku aja, nggak lebih dari itu. Dan kalaupun Mbak Riri merasa takut, harusnya Mbak Riri ngomong hal tadi itu bukan ke aku sih, tapi ke Galvin. Kok kelebihan Ariana lebih banyak dibanding aku ya? Apa kelebihan Ariana ini yang bisa bikin Mas Galvin lebih perhatian dan gak bisa move on dari Ariana? Hai sayang. Hai. Aku minta maaf ya, tadi aku baru aja selesai meeting. Soalnya tadi meetingnya agak panjang sih. Enggak apa-apa kok Mas. Oke, Ya tapi bukan masalah besar sih, Sak. Nanti gue bisa nyari kerja yang lain kok. Oh ya, soal Dion gimana? Lo udah tahu nggak kalau emang dia itu yang utang atas nama lo? Dan lo udah tahu posisi dia di mana? Kalau masalah gue tahu yang minjem duit 10 miliar itu Dion atau bukan, gue yakin itu pasti Dion. Tapi posisi Dion gue nggak tahu ada di mana, Tom. Coki sih katanya mau bantuin gue, Tom. Tapi kan lo tahu sendiri, kalau sama Coki pasti urusannya tuh uang terus. Gue sekarang mana megang uang? Kayaknya gue tahu harus nanya siapa soal Dion di mana. Ntar gue telepon dulu. Ayo sayang, kita pulang? Yuk. Sebentar deh, ada telepon. Iya, halo Tom. Ada apa? Lo tahu nggak di mana Dion? Dion? Wah, gue udah lama nggak liat Dion. Oh, jadi lo nggak tahu ya di mana Dion? Iya, gue nggak tahu. Emangnya ada apa, Tom? Gue pengen ketemu sama Dion. Pokoknya ada lah yang pengen gue lakuin sama dia. Wah, sorry banget ya, gue nggak bisa bantu.
Iya tenang aja Vin, soalnya kan kemarin-kemarin lo udah banyak banget bantuin gue. Jadi ya nggak apa-apa lah. Oke. Oh ini lo lagi di kantor ya? Sorry banget ya gue gangguin Vin. Iya ya masih di kantor. Ini udah mau pulang sih sama Riri juga. Oh sama Mbak Riri, iya. Apa sih? Halo? 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 Mati. Siapa mas? Tommy? Iya Tommy. Tapi tiba-tiba teleponnya main dimatiin gitu aja. Aneh banget. Iya udah kita pulang ya. Ayo. Gua nggak sudi minta bantuan sama Galvin. Sorry. Gue lupa kalau lu nggak suka sama Galvin, sorry Sak. Oh nggak mau dia gede kepala kok. Nggak mau gua, biarin aja. Gua bisa kok cari Dion sendiri. Iya, Bram. Kamu ngapain sih lama-lama? Kok belum turun juga? Iya, sebentar ya. Aku tadi tiba-tiba dapat pasien tambahan. Udahlah, gak usah banyak alasan ya. Sekarang kamu turun, kalau enggak, kamu tahu kan akibatnya apa? Iya, aku turun sekarang. Rin, ayo Rin. Kok Ariana lama ya? Din? Rin? Hai. Ikut aku yuk. Ya. Kalau Saka sampai lihat aku bawa belanjaan yang mahal-mahal kayak gini, pasti bisa curiga sama aku. Bisa ngomel-ngomel nanti dia. Aku umpetin di mana ya? Dit, kita. Suamiku udah pulang. Capek ya? Aku cuma mau ngomong, aku mau mandi. Kalau emang masih ada makanan, aku minta tolong disiapin. Kalau kamu males atau emang nggak ada makanan, nggak apa-apa, aku bisa nahan lapar kok. Kamu dari mana? Baju kamu rapi? Kamu mau keluar atau? Enggak, aku nggak dari mana-mana. Aku di rumah aja, cuman ya pengen aja pakai pakaian rapi, nggak apa-apa kan? Kan buat kamu. Bon, income kita bulan ini nggak sesuai target per hari nih. Kok bisa? Apa ini ada hubungannya sama Tommy keluar? Tahu deh. Tapi untunglah ada customer yang booking tempat kita gara-gara referensi dari Tommy. Dan menurut gua itu cukup untuk mengisi kekosongan cafe kita yang udah nggak ada event lagi, Yun. Tapi ya, kalau gua pikir-pikir, kalau sampai akhir bulan dirata-ratain kita tuh bakal kayak gini-gini terus. Bakal tetap sepi. Dan yang parahnya lagi, ya lo tau sendirilah. Selin pasti ngomel. Pusing gue. Tom itu udah keluar masih aja ya kasih referensi customer ke sini. Dia profesional banget, Bon. Apa kita yang nggak profesional ya sama dia ya? Ya nggak sih? Iya juga sih. Harusnya kita itu nggak boleh bawa masalah personal untuk urusan profesional. Hah, gimana kalau kita minta Tommy untuk balik lagi ke Cafe Jamais? Gengsi banget gue.
Ya udah, biar gue aja. Ya. Cincin nikah Ariana. Apain? Saka, keterlaluan kamu ya. Jadi selama ini kamu beliin cincin buat aku, cincin nikah itu lebih murah daripada yang kamu kasih ke Ariana. Apaan sih, Dit? Ini kamu lihat nih. Ini maksudnya apa nih? Beneran? Kamu mau jual cincin nikah kita? Iya. Dit. Ini kebangetan kamu, Saka. Gak nyangka kamu ngelakuin ini semua sama aku. Bisa-bisanya kamu ngelakuin itu, Sak. Kalau kamu mau jual cincin nikah Ariana sih nggak apa-apa. Ini kamu mau jual cincin nikah kita. Udah gitu harganya lebih murah lagi daripada punya Ariana. Udah. Aku capek, aku mau istirahat, aku mau tidur. Kalau kamu mau tidur bareng di sini silakan, kalau nggak di sofa juga nggak apa-apa. Ya. Biasaan banget sih kamu. Aku nanya sama kamu, Saka. Ingat ya Coki-Coki, apa yang saya omongin tadi, jangan sampai kamu lupa tuh. Ya, Bu Niken tenang aja lah. Apa pernah saya mengecewakan Ibu? Nggak pernah kan? Sombong, kadang juga kok. Gimana soal Galvin? Ada perkembangan lain nggak? Bu Niken nggak usah khawatir, semuanya aman kok. Baguslah kalau gitu, pokoknya kamu jangan gegabah dan awasin Galvin setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Jangan sampai Galvin itu goyah ke Ariana lagi. Iya, siap. Bu Niken tenang aja, nggak usah khawatir ya. Oke, baguslah kayak gitu. Hai Tante Niken. Hei Sen, Sayang. kok kamu di sini? Apa kabar Tante? Baik. Itu kenapa tangan kamu jadi gandengan sama Coki-Coki? Maksudnya apa nih? Gini Bu, sebenarnya saya dan Sisil itu udah resmi pacaran. Tunggu Dante. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu soal Selin. Nggak perlu. Lagi pula saya udah tahu, Bu. Apa yang Ibu bicarakan sama Selin. Memangnya apa yang kamu dengar? Masih harus diperjelas lagi, Bu. Saya rasa nggak perlu. Saya yakin. Apa yang Ibu inginkan, semuanya sudah terpenuhi. Selamat ya, Bu. Maksud kamu apa? Saya capek. Aduh, Sisil. Sisil, kamu itu gimana sih? Kok pacaran sama si Coki-Coki ini? Saya kan udah bilang sama kamu, Coki-Coki ini orang gak baik. Mendingan kamu pikirin lagi ya, pria kayak si Coki-Coki ini gak pantas dapetin kamu. Gak cocok. Yaudah, saya jalan. Jadi aku tuh nggak pantas ya buat kamu. Enggak dong sayang, jangan ngomong kayak gitu. Kamu pantas kok buat aku. Kamu tau nggak? Kamu itu kado terbaik dari Tuhan buat aku. Makasih sayang. Kita balik ya? Ya. Din, udah. Gak usah diliatin terus. Kamu gak usah panik, kamu gak usah kepikiran yang macem-macem. Kamu aman di sini sama aku. Ya, kamu boleh istirahat dulu sekarang. Oke? Ren, jujur aku terharu banget sama perhatian kamu. Aku nggak pernah punya teman perempuan kayak kamu gini. Ya itu gunanya temen sih. Mulai sekarang boleh nggak
Aku sebut kita sahabat. Emang sebelumnya enggak ya? Makasih ya Rin udah mau bantuin aku terus. Sama-sama. Yaudah kamu tunggu di sini. Aku bikinin kamu minum sama kita makan popcorn sambil nonton, mau nggak? Oke? Ya udah. Bentar. Pagi-pagi udah dapat email komplainan. Apa masih jauh ya buat gue punya perusahaan sendiri? Terima kasih untuk tawarannya Bu Wiryo. Tapi saya tidak akan menukarkan kebahagiaan saya bersama Dante demi uang atau jabatan. Kamu yakin dengan pilihan kamu? Karena kesempatan itu datang hanya satu kali, tidak ada dua kali. Aku harus mulai cari kerja nih, mulai nggak beres nih. Nggak bisa aku gini terus. Nah ini cocok nih kayaknya nih. Oke. Jadi aku harus kirim CV sendiri ke sana. Oke, kalau gitu aku daftar dulu di sini deh. Tapi kenapa aku nyari kerja susah banget ya? Aku ngelamar di sini ditolak. Padahal kalau dari posisinya aku tuh pengalaman banget di posisi itu. Dan aku kira pengalaman aku tuh udah bagus kok. Kenapa ditolak semua ya? Sini nih, mudah-mudahan aku keterima nih di sini nih. Saka, kok malah diem aja sih? Kamu gak cari kerjaan? Saka, kamu cari kerjaan dong. Aku nggak mau ya kalau nanti sampai Sisil atau teman-teman aku lainnya nanti malah ngeledekin aku gara-gara hal ini. Dit, emang kamu kira aku ngapain? Main game? Hah? Aku nyari kerjaan, Dit. Ya terus? Ya kan emang belum dapet. Mau gimana lagi? Aneh banget deh. Kenapa perusahaan-perusahaan pada nggak mau nerima kamu? Emang kamu kurangnya apa? Saka, pokoknya kamu denger aku ya. Aku nggak mau kalau sampai nanti orang-orang itu mandang kita rendah atau ngeremehin aku. Kamu harus cari lebih giat dong pekerjaannya. Dengan konsep kerjasama seperti yang saya bilang tadi, saya yakin penjualan Ariana Glow bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Oke. Kalau begitu kita break dulu. Silahkan, bisa dinikmati cemilannya, boleh minum dulu. Saya mau permisi ke toilet sebentar. Oke. Baik, Bu. Bentar ya, sayang. Ya. Mbak Sisil, saya dengar-dengar mantan suaminya Bu Ariana, Pak Saka, itu setelah mereka bercerai, Pak Saka jadi pengangguran ya?
Masih proses kok, Bu. Belum resmi perceraiannya. Mungkin aja sih, Bu. Mungkin aja Pak Saka sekarang lagi ngejalanin karmanya. Kamu itu sebagai istri aku, kamu tuh support. Kamu bikin aku semangat, bukan underestimate aku, tahu nggak? Ya bukannya gitu, cuman aku juga nggak mau kalau sampai kita tuh dianggap remeh sama orang lain. Kamu ngerti nggak sih? Tunggu, kamu mau kemana sih? Mau cari kerja, ya? Kamu bisa nggak sih kalau kita lagi ngobrol tuh jangan kabur-kaburan kayak gitu? Mending kalau pergi kamu ngabarin aku, ini nggak sama sekali kan? Udahlah, nggak usah ngomel-ngomel, Dit. Udah aku nganggur, diomelin sama istri juga, pusing aku, Dit. Ya gimana aku nggak ngomel, kamunya kayak gitu kok. Saka? Sensitif banget sih jadi orang. Paling nyari kerja malah diem aja. Memangnya kenapa, Bu? Ada yang salah? Enggak. Saya dengar-dengar beberapa perusahaan juga sengaja menolak Pak Saka ya. Oh, gitu ya, Bu? Apa emang citranya Pak Saka udah sejelek itu, Bu? Tapi bagus juga sih kalau misalkan perusahaan tidak ada yang menerima Pak Saka. Biar dia merasakan rasanya gimana di bawah. Biar dia juga merasakan karena dia udah menyakiti Bu Ariana. Iya benar sih, Bu. Cuman ya ini ya Mbak, masalah ini lagi jadi bahan omongan di beberapa perusahaan. Sebenarnya nggak tega juga sih. Tahu Mas Saka di blacklist sama perusahaan lain cuma gara-gara papi. Pasti sekarang Mas Saka lagi kesulitan banget cari kerja. Aduh Bu, sorry saya nggak maksud ngegosip atau... Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sil juga minta maaf ya, Bu. Iya nggak apa-apa. Kita bisa lanjut ya pembicaraan kita yang tadi? Baik, Bu. Siap. Untuk konsep kerjasama yang saya sebut tadi, gimana? Udah pada sepakat atau ada pertanyaan mungkin? Saya udah oke kok dengan konsep yang tadi. Dan ini ada beberapa bahan untuk dijadikan ide untuk konsep yang tadi ya. Sil, saya minta tolong hasil meeting hari ini diupdate ke Selin. Oke, saya masuk ke ruangannya Selin, Ibu. Bersih. Oke, kalau gitu terima kasih untuk meeting hari ini. Saya harap semuanya berjalan lancar. Bu, saya minta maaf ya soal tadi. Saya jadi nggak enak. Oh iya, nggak apa-apa kok. Sebenarnya ada sesuatu yang pengen saya sampaikan sama Bu Ariana. Oke, silakan Ibu kalau mau bertanya. Sepertinya serius sekali saya lihat ya. Halo Ma. Iya. Ri, kita jalan-jalan yuk teman Mama. Daripada kamu suntuk di rumah, ya kan? Ya sebenarnya Riri pengen sih Ma, cuman kayaknya badan Riri lagi nggak enak banget. Riri di rumah aja ya. Oh gitu. Ya udah, kamu istirahat deh, ya. Bye. Udah Mama, have fun Ma. Padahal males banget pergi ke kantor. Tapi Ririnya lagi sakit, nggak bisa diajak keluar juga. Lain ya. Kompor! Nanti setelah saya meeting, saya akan ke kantor ya? Ya, saya akan follow up. Ya, makasih.
Pagi, Ma. Pagi, Pak. Bapak berangkat ke kantor ya? Ya. Tunggu. Mama jadi ke kantor deh. Soalnya Riri lagi sakit, nggak bisa diajak keluar juga. Tunggu sebentar ya, Mama ambil tas dulu. Oke? Aduh. Tadi udah seneng banget si Mama nggak jadi ke kantor. Malah jadi pergi lagi. Pasti bawel di kantor nih. Kasihan Rin. Jadi selama ini dia se-insecure itu dengan Ariana. Semua ini karena aku yang gak bisa tegas dengan perasaan aku sendiri. Mas. Morning sayang. Hey, good morning sayang. Nih, aku bikinin kamu teh. Diminum sebelum berangkat ke kantor. Buat aku? Oh ya, makasih ya. Sama-sama. Ya, sayang. Masa sih? Makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Oke. Cuman aku nggak bisa nganter ke depannya. Aku di sini aja, capek jalannya. It's okay, aku bisa sendiri kok. Kamu jangan capek-capek di rumah. Oke, bye. Jadi aku bawain. Bye. Bye sayang. Hati-hati loh. Iya. Loh, catatan aku kemana? Jangan-jangan apa dibawa Mas Galvin ya? Kamu cek lagi ya. Yuk. Oh ya Dante, semalam kamu kenapa tiba-tiba ngasih ucapan selamat sama saya? Saya nggak mau bahas soal itu, Bu. Iya, tapi saya pengen tahu aja. Kenapa tiba-tiba kamu memberikan ucapan selamat sama saya? Ada apa? Selamat. Karena ucapan ibu selama ini benar. Ternyata selama ini Selin hanya mengincar uang saya. Sepertinya Dante salah paham dengan ucapan Selin deh. Apa kamu mendengar percakapan saya sama Selin kemarin-kemarin itu? Iya. Ibu kan sudah pernah bilang sama kamu. Kalau feeling seorang ibu itu tidak pernah salah. Selin itu memang bukan perempuan yang baik. Dia tidak pantas untuk kamu. Dia itu cuma perempuan yang ambisius. Dia akan berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu sih kalau dibilangin gak pernah percaya sama ibu. Gue yakin gue pasti bisa buat mendiriin perusahaan sendiri. Tanpa bantuannya Bu Wiri. Semua ini gue lakuin karena gue cinta banget sama Dante. Tapi Dante nih kenapa ya? Dia kenapa jadi kayak ngejauh sama gue? Kemarin aja ngomongnya katanya mau ketemu sama orang tua gue. Tapi sekarang malah ngeghosting kayak gini. Ini laporan meeting tadi. Kok dikasih ke gue? Katanya lo lebih jago dari gue. Kalau semuanya gue yang kerjain, yang ada lo depak dari perusahaan ini karena nggak guna. Saya sebelumnya minta maaf ya Bu, saya tidak ada maksud untuk mengadu dombakan atau memprovokasi Ibu. Yang saya dengar dari pemegang saham, kalau Bu Selin itu ikut bicara soal perceraian Ibu ya dengan Pak Saka. Dan takut hal tersebut mempengaruhi citra Ariana Glow sendiri Bu. Dari yang saya dengar, Bu Selin juga minta dukungan supaya bisa ambil alih Ariana Glow. Mungkin informasi yang Ibu terima tadi tidak valid. Karena saya yakin sekali, Selin bukan orang yang seperti itu. Bu, saya sangat respect dan menghormati Bu Ariana.
Untuk hal seserius ini saya juga nggak main-main, Bu. Lagi pula informasi seakurat ini bisa dipastikan lagi kepada pemegang saham lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Bu. Kalau begitu kami pamit dulu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau semua itu benar, berarti kata-kata Sisil waktu itu benar. Aku harus pastiin sendiri ke para pemegang saham. Bisa banget ya lo ngomong kayak gitu. Susah emang kalau orang nggak sadar sama posisinya tuh ngomongnya seenaknya aja, nggak dipikir dulu. Apa nggak punya pikiran jangan-jangan? Gue cuma nanggepin apa yang lo omongin kok. Sadar nggak? Dasar penjilat Ariana. Terserah lo mau ngomong apa. Yang penting gue tulus sama Bu Arin. Gak kayak lo. Gue udah tahu kok niat buruk lo dari awal. Udah kebaca sama gue. Apalagi semenjak lo ketemu sama pemegang saham diam-diam di belakang Bu Ariana. Asal lo tahu ya, Sal. Cepat atau lambat Bu Arin bakal tahu semua kebusukan lo. Dan seberapa fake-nya lo. Wow. Takut banget gue lo ngancem kayak gini. Lo tuh terlalu ngeremehin gue, Sisil. Dan harusnya gue gak perlu ngomongin, tapi harusnya sih lo tahu kalau lo akan selalu ada di bawah gue, Sil. Dan lo harusnya sadar sama kan itu. Dan gue akan buktiin semua omongan gue, tenang aja. Gitu ya? Tapi kok gue ngerasa kalau lo itu capable buat itu semua. Lo mampu lo. Lo siapa? Bilang gue belum mampu. Lo tau kan pintu keluar kemana? Keluar dari ruangan gue sekarang. Flash disk aku kemana sih? Ada aja masalah mau apply kerjaan. Dit! Dita, lihat flash disk aku nggak, Dit? Dit! Dita! Sih? Dita! Saka tuh apa sih? Manggil-manggil teriak-teriak kayak gitu. Ada apa coba? Biarin pura-pura gak denger aja. Males aku ngeladenin dia. Mana sih? Dita! Dit! Dit! Astaga, Dit, aku panggil-panggil kamu dari tadi. Kamu tuh budek apa pura-pura nggak dengar? Kamu tuh kenapa sih? Kamu lihat nggak flash disk aku ada di mana? Flash disk. Ya mana aku tahu. Ya mungkin kamu taruh di kamar kan biasanya di sana. Kok kamu nanya aku? Yaudah, kamu bantuin aku cari ya. Kamu mau aku kerja nggak? Bantuin aku cari, ayo. Apa sih? Marah-marah nyuruh-nyuruh kayak gitu. Aja. Terus banget aku ikutin dia.
Dita! Dit! Ada baik-baiknya deh nih orang. Kenapa sih? Kamu tuh apa sih marah-marah mulu sama aku? Bisa gak sih manggil yang biasa aja? Ini apa? Ini barang-barangku kenapa diberantakin kayak gini? Ini apa? Kamu dari mana duit bisa beli ini barang? Dari mana kamu duit? Susah banget diajak. Ya, apa sih? Sih. Unik kan? Ibu kenapa kok mukanya kayak lagi suntuk gitu? Iya itu, biasalah si Riri lagi nggak bisa diajak jalan. Terus kalau jawab tuh nggak semangat gitu. Bete jadinya. Apa Riri lagi ada masalah kali sama Galvin? Nah iya itu, tugas kamu. Kamu harus cari tahu dan terus awasin Galvin ya. Siap, gampang tuh Bu. Oke, sana. Yang penting ada... Udah, itu tenang. Ih, kayak gituan sih. Chill, udah ya, kerja yang benar. Nanti aku ambilin pesanan ya. Sebentar ya, Mbak. Capek banget gue. Kalau aja Tommy nggak keluar, pasti dia sekarang bisa bantuin kita nih, Gon. Iya sih. Gara-gara Tommy keluar kita jadi kekurangan orang kayak gini. Nanti gue coba bilang deh sama Selin supaya nambah karyawan baru. Yun bener deh. Apa nggak sebaiknya kita selesain dulu masalah kita sama Tommy? Ya sebenarnya nggak seharusnya juga kita bawa masalah pribadi ke masalah kerjaan. Terkesannya kita yang nggak profesional. Aku tahu, Dit. Kamu kerja sama dengan Dion, kamu minjem uang 10 miliar pakai nama aku. Makanya sekarang kamu kayak nggak butuh duit sama aku. Kamu nggak pernah minta duit karena kamu punya duit dikasih sama Dion. Kamu jangan asal nuduh ya. Ini barang-barang aku, ini udah lama kok. Kamu aja tuh nggak perhatian sama aku jadi suami. Dit, aku nggak pikun, Dit. Aku baru lihat barang ini. Kemarin nggak ada. Kamu masih nggak percaya sama aku? Kamu ngaku aja. Kamu ngaku, kamu dan Dion yang pinjam uang 10 miliar itu dan kamu tumbalin aku. Kamu gak usah bohongin aku, Dit. Aku nggak bohong. Dan aku nggak sebodoh itu, Dit. Aduh, perut aku sakit. Kan? Ini gara-gara kamu nih perut aku jadi sakit, Saka. Ya, yaudah, kalau gitu kita ke dokter aja udah, yuk. Ayo. Enggak. Aku nggak mau ke dokter. Aku mau ke bidan deket sini aja. Ya udah, ke bidan deh. Yuk. Bantuin aku susah jalannya sakit tau. Vin, ini laporan yang dibuat Tante Niken, lo cek ya? Gue ngecek? Iya, mama lo nyuruhnya, lo yang ngecek laporannya. Kenapa nggak lo aja ngecek? Nggak tahu gue. Gue nih. Gue cek nih. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Oke, gue cabut dulu, Vin. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak Irfan, Ya. Pak Budi, karena saya harus ngajak bapak-bapak untuk bertemu secara dadakan seperti ini. Oh, nggak apa-apa Bu.
Kalau Ibu Ariana meminta kami untuk bertemu di sini, pasti ada hal yang penting yang ingin dibicarakan. Iya, betul. Sebenarnya ada sesuatu yang harus saya tanyakan kebenarannya kepada bapak-bapak. Saya dengar katanya Ibu Selin sering mengajak para klien saya, investor itu untuk ketemu di luar jam kerja atau makan siang. Apakah bapak-bapak juga diajak keluar makan siang dan bertemu sama Ibu Selin? Itu benar, Bu. Beberapa kali Ibu Selin juga sempat mengajak kami berdua untuk bertemu. Tapi bukan cuma kami. Ada beberapa pemegang saham yang lain juga diajak ketemu oleh Bu Selin. Dan bahkan Bu Selin juga sempat meminta dukungan di antara kami untuk menggantikan Bu Ariana di Ariana Glow. Dan itu juga kami tidak bisa memenuhi permintaan Ibu Selin. Karena kami tahu Bu Ariana adalah pemilik utama dari Ariana Glow. Dan Bu Selin hanya karyawan Ibu Ariana saja. Menurut kami, sebaiknya Ibu kasih teguran buat Bu Selin. Daripada nanti dia semakin berlanjut. Betul, Pak. Saya setuju. Kalau memang sudah pasti kebenarannya seperti ini, saya pasti akan menindaklanjuti kelakuannya Ibu Selin. Dan saya terima kasih banyak atas kepercayaannya karena Bapak tidak jatuh di tangannya Bu Selin dan langsung percaya sama Bu Selin. Dan saya juga minta maaf sekali karena sudah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Bu. Kami juga senang bisa berbincang dengan Ibu siang ini. Kalau begitu, kami minta izin pamit dulu, Bu, karena masih ada meeting yang lain. Ya, mari. Terima kasih banyak, Pak Budi. Terima kasih banyak, Bu Ariana. Terima kasih, Pak Irfan. Ya, sampai ketemu. Iya, mari. Perempuan seperti Selin itu tidak benar-benar mencintai kamu dari hati. Lebih tepatnya, Selin itu mengincar semuanya dari kamu. Iya, Din. Ada apa? Dante, kamu lagi sibuk gak? Enggak juga sih. Emangnya kenapa? Ketemu yuk. Ada yang perlu aku omongin. Boleh, boleh. Saya juga lagi suntuk nih. Yaudah, nanti ketemuan di taman ya. Nanti aku Sherlock tamannya di mana. Oke. Saya ke sana sekarang ya. Oke. Dante kelihatan kayak lagi ngehindar dari gue. Apa emang dia nggak bisa buktiin ya kalau dia nggak bisa jauhin Dinda? Emang ya, Dante tuh cowok yang nggak bisa tegas dan suka ngasih harapan palsu. Ada yang sendirian aja nih. Biasanya sama pacarnya. Oh iya ya, pacarnya kan lagi pacaran sama cewek lain. Lupa. Gue lagi males banget berurusan sama pasangan alay kayak kalian berdua. Bilang aja Iri. Aduh. Ibu? Aduh. Ibu. Sakit. Iya. Ibu nggak apa-apa, Bu? Tolongin saya, Mbak.
Perut aku sakit banget. Iya. Ibu sebentar dulu, sebentar. Saya tolongin. Ayo. Sebel banget aku sayang sama dia. Bawaannya tuh kalau ketemu sama dia tuh emosi, terus pengen berantem, terus bawaannya. Nggak di kantor, nggak di luar. Kalau bukan karena Bu Ariana ya sayangnya. Mana tahan aku sama dia. Ya udahlah sayang, yang penting kamu jangan sampai kalah sama Sally. Enggak lah, aku nggak akan mau kalah sama mak lampir kayak dia. Sayang, aku waktu itu denger katanya Dante mau menikah sama Selin. Hah? Dante mau nikahin Selin? Iya. Serius kamu? Seriusan. Pelan-pelan aja, Bu. Pelan-pelan. Ternyata apa yang kamu bilang itu benar. Selama ini Selin berusaha untuk menjatuhkan saya. Dia pengen menggantikan posisi saya. Benar lu emang lo ya. Gue bilang juga apa kan? Cepat atau lambat Bu Arin bakalan tahu busuknya lo kayak gimana. Tadi tuh Saka udah hampir tahu berapa usia kandungan aku tahu. Kok bisa? Iya tadi dokternya hampir aja keceplosan. Aku sekarang udah berhasil mengedit foto USG jadi 16 minggu saat sebelum kamu berantem dan Saka pas kecelakaan. Ya? Dan tugas kamu sekarang adalah meyakinkan Saka kalau apa yang semua dibilang sama bidan itu sebelumnya, itu nggak benar. Aku sampai nggak bisa ngomong loh, lihat sikap kamu kayak gini sekarang. Kemarin kamu baru ngomong sama aku, katanya kamu mau nikahin aku, dan itu sekarang kamu sama Dinda. Gimana sih maksudnya? Dan Arin yakin Mami itu cocok banget untuk menjadi atasannya Selin. Dengan semua yang udah Selin lakuin belakangan ini, Arin nggak bisa tinggal diem. Kayaknya tuh Selin beneran cinta sama kamu. Kamu tahu dari mana? Bisa saja kan? Ini hanya kamuflase. Kamu itu sekarang umur berapa? Tahun ini umur berapa? Ya kalian harus menikah. Nikah? Aku nggak bahagia sama pernikahan kita, Mas. Kamu tahu nggak kenapa, Mas? Aku nggak bahagia sama pernikahan kita. Itu semua gara-gara Ariana, Mas. Aku nggak bermaksud untuk bikin rumah tangga Mbak Riri berantakan. Dan kalaupun iya, aku nggak bermaksud sama sama sekali, Mbak. Udah deh Yun, lo mending jujur ke nyokap lo Yun. Kalau lo terus bohong kayak gini, lo itu kedepannya harus bohong lagi untuk nutupin kebohongan yang udah lo lakuin kemarin. Tadi itu ya Pi, Mami denger langsung. Masa orang-orang bilang penampilan Mami katanya aneh, nggak pantas gitu. Kamu itu udah perawan tua. Kamu mau jadi perawan tua? Kamu punya tetangga di kampung tuh semuanya udah punya anak, udah nikah semua. Cuma kamu yang belum. Berarti sekarang lu udah balik lagi ke Jamais, Tom? Iya udah. Gue tuh kasihan juga Sak sama Bona, sama Yuna. Kalau nggak ada gue tuh mereka keteteran Sak. Lagian banyak juga customer yang kayak kehilangan gue gitu. Lu udah kerja sekarang di Jamais. Berarti cuman gue dong pengangguran. Kamu tuh sebenarnya kenapa ya? Sikap kamu berubah jadi dingin sama aku. Saya itu udah percaya banget Din sama Selin. Tapi apa ternyata? Selama ini dia hanya mengincar uang saya, Din. Aku pikir dulu aku ragu sama perasaan aku ke kamu, Dante. Tapi melihat kamu benar-benar menjauh dari aku sekarang, kenapa malah bikin aku takut kehilangan kamu? Kayak besok aku harus pulang. Mau gimana pun Bram kan tetap suami aku. Aku nggak bisa kabur terus-terusan. Sak, ingat jangan sampai ketahuan ya. Kok bisa ya? Joki memegang bandul yang sama seperti punya aku.